Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Rizky Pati dengan NIM F1C020125. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah makalah penelitian yang saya buat dengan judul Pembuatan bioetanol dari bagas tebu dengan proses hidrolisis termal dan fermentasi dengan 3 variabel yang berbeda, yaitu dengan jumlah ragi 2 gram, 4 gram, dan 6 gram. Dengan waktu fermentasi 6 hari, 8 hari, dan 10 hari. Menggunakan jenis 2 ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae dan jenis ragi Zymomonas mobilis. Jadi susu pembahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama, latar belakang, apa itu bioetanol, tebu, dan juga jenis ragi. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi energi sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas perekonomian Indonesia, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun aktivitas produksi berbagai sektor perekonomian. Sebagai sumber daya alam, energi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan mengelolanya harus mengacu pada asas pembangunan berkelanjutan. Jadi bisa dibilang di Indonesia juga sudah memproduksi banyak bioetanol dalam berbagai kepentingan. Contohnya dalam kepentingan bidang kedokteran, bioetanol digunakan untuk sebagai antiseptik, dan ada juga bioetanol digunakan sebagai campuran pada minuman keras. Jadi penggunaan bioetanol ini sebenarnya sangat efektif karena mengurangi emisi karbon dan mengurangi efek rumah kaca atau global warming. Kemudian apa itu bioetanol? Jadi etanol yang dijadikan pilihan baru sebagai bahan bakar adalah etanol yang diproduksi dari biomasa melalui proses biokimia dengan memanfaatkan mikroorganisme sehingga disebut bioetanol. Jadi bioetanol itu merupakan senyawa etanol yang didapatkan dari rekayasa biomasa atau tanaman yang mengandung komponen gula, pati maupun selulosa melalui proses biologis atau enzimatik fermentasi. Tumbuhan yang potensi untuk menghasilkan bioetanol antara lain tanaman yang memiliki kadar karbohidrat tinggi seperti tebu, nira, aren, sorghum, ubi kayu, dan lain-lain. Kemudian tebu. Tebu adalah tanaman yang biasa digunakan oleh manusia untuk memproduksi gula tentunya. Namun tebu juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat bioetanol. Jadi prosesnya itu batang tebu digiling untuk menghasilkan air tebu yang selanjutnya digunakan untuk produksi gula, sukrosa, dan alkohol atau etanol. Limbah sisa penggilingan batang tebu disebut ampas atau bagas. Jadi ampas tebu mengandung substrat lignoselulotik potensial untuk produksi bioetanol. Karena mengandung kandungan gula tinggi, dapat diperbaharui, murah, dan banyak tersedia. Dan bagasnya ini merupakan residu padat pada proses pengolahan tebu menjadi gula yang sejauh ini masih belum banyak dimanfaatkan menjadi produk yang mempunyai nilai tambah atau added value. Bagasnya yang tergolong biomasa sangat berpeluang untuk dimanfaatkan menjadi sumber energi, makanan ternak atau produk yang berbasis lignoselulosa seperti kertas biogas, bioetanol, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah jenis ragi. Jadi ada 2 jenis ragi yang digunakan dalam fermentasi tebu ini. Yang pertama yaitu adalah Saccharomyces cerevisiae atau biasa disebut dengan ragi tape. Dan jenis ragi ini biasa digunakan untuk membuat tape. Kemudian Saccharomyces cerevisiae dapat berkembang biak dalam gula sederhana seperti glukosa maupun gula kompleks disakrida yaitu sukrosa. Selain itu, untuk menunjang kebutuhan hidup diperlukan oksigen, karbohidrat, dan nitrogen. Pemakaian Hamer dalam proses fermentasi alkohol biasanya didasarkan pada jenis karbohidrat yang digunakan sebagai medium. Konsentrasi gula yang baik untuk fermentasi adalah 10-18%, kemudian pH-nya 4-5% selama 30-72 jam. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan mikroba yang paling banyak digunakan pada fermentasi alkohol karena dapat berproduksi tinggi, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, tahan terhadap kadar gula yang tinggi, dan tetap aktif melakukan aktivitasnya pada suhu 4-32 derajat Celcius. Berikut adalah gambar dari Saccharomyces cerevisiae yang
zoom menggunakan mikroskop. Kemudian jenis ragi yang kedua adalah Zymomonas mobilis atau biasa disebut dengan ragi roti. Jadi Zymomonas mobilis ini adalah bakteri gram negatif, anaerobik, fakultatif, tidak berspora, berflager polar, berbentuk batang. Dan Zymomonas mobilis mendegradasi gula menjadi pirufat menggunakan jalur enter duodorom. Pirufat kemudian difermentasi untuk menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai satu-satunya produk atau mirip dengan ragi. Keunggulan Zymomonas mobilis ini dalam memproduksi bioetanol yaitu penyerapan gula dan hasil etanol yang lebih tinggi hingga 2,5 kali lebih tinggi. Produksi biomasa yang lebih rendah, tidak memerlukan penambahan oksigen yang terkontrol dalam fermentasi. Kemudian sub-sub pembahasan yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu variabel percobaan. Nantinya jadi variabel percobaan ini akan menggunakan variabel yang berbeda seperti judul yang tadi saya katakan bahwa penambahan 2 jenis ragi dengan berat yang berbeda yaitu dari 2 gram, 4 gram, dan 6 gram. Dan waktu fermentasinya juga yang berbeda yaitu dengan waktu fermentasi 2 hari, 6 hari, dan 8 hari fermentasi. Kemudian alat, bahan, dan metode. Jadi ampas tebu ini digunakan sebagai bahan untuk pembuatan bioetanol dan juga ada lagi alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan bioetanol itu sendiri. Kemudian hasil dan pembahasan nantinya hasil dari proses bagaimana hasil dari proses pembuatan bioetanol ini nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah variabel percobaan. Nah, jadi variabel percobaan dari penelitian ini adalah yang saya gunakan. Variabel dari penelitian ini adalah menambahkan 2 jenis ragi dengan berat yang berbeda, yaitu 2 gram, 4 gram, dan 6 gram. Dan waktu fermentasi yang berbeda pula, yakni dengan waktu fermentasi 2 hari, 8 hari, dan 10 hari fermentasi. Kemudian alat, bahan, dan metode. Jadi adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ampas tebu, tentunya juga ragi, ragi tape dan ragi roti, atau yang tadi ragi roti Zymomonas mobilis, dan asam sulfat, H2SO4, urea, natrium hidroksida atau NaOH, H2O atau Aquades. Dan kemudian alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah digester, beaker glass, Bunsen, statif, dan klem holder, labu leher 3, hot plate, blender, rotary evaporator, termometer, shaker, neraca analisis, toples plastik, oven, gelas ukur, Erlenmeyer, kertas saring, dan furnace. Jadi persiapan bahan baku, yang pertama ampas tebu disortir dulu, dipilih yang bagus, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Jadi setelah kering, ampas tebu tersebut dihancurkan dengan menggunakan blender menjadi berbentuk powder atau tepung. Nah, jadi nanti tepung ampas tebu itu lalu disimpan dalam wadah plastik yang kedap udara agar bahan baku tidak terkontaminasi. Kemudian selanjutnya adalah proses hidrolisis termal. Jadi dikarenakan kita menggunakan proses hidrolisis termal, nantinya sampel ampas tebu yang sudah melewati tahap pretreatment dicampur dengan Aquades dengan konsentrasi tepung ampas tebu masing-masing sebesar 2,94, 3,85, dan 4,76% dan massa total 4.000 gram. Kemudian dihidrolisis dengan menggunakan tangki hidrolisis yang sudah didesain khusus masing-masing pada suhu 135, 150, dan 165 derajat Celcius selama 1 jam, 1,5 jam, dan 2 jam hingga menjadi berbentuk slurry. Nah, setelah proses hidrolisis selesai, tangki diangkat dan didinginkan mendadak untuk menghentikan proses hidrolisis. Pendinginan mendadak dilakukan dengan cara memasukkan tangki ke dalam ember yang berisi air keran hingga suhunya menjadi sama dengan suhu ruangan. Kemudian proses fermentasi. Hasil hidrolisis yang tadi dimasukkan ke dalam tempat fermentasi dan ditambahkan ragi sebanyak 5%. Dari massa substrat dan urea sebanyak 0,05% dari massa yang akan difermentasi. Fermentasi dilakukan pada suhu ruangan selama 12 jam dalam keadaan anaerob.
Jadi nantinya untuk waktu fermentasi bisa disesuaikan dengan variabel-variabel yang sudah ada. Semisalnya tadi digunakan variabel bahwa waktu fermentasi selama 2 hari, 8 hari, dan 10 hari. Nah, jadi bisa digunakan variabel-variabel yang berbeda dan berat jenis ragi yang berbeda pula. Kemudian selanjutnya adalah sistem dalam proses fermentasi harus steril tentunya dari udara yang masuk maupun keluar, sehingga tidak mengganggu sistem kerja dari Saccharomyces cerevisiae ataupun Xanthomonas mobilis yang tadi, yang bekerja pada sistem anaerob. Kemudian hasil fermentasi dimurnikan dengan menggunakan alat evaporator dan dianalisa dengan metode densitas. Dari beberapa percobaan dengan variabel yang berbeda diperoleh data sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah grafik pengaruh waktu fermentasi dan penambahan ragi terhadap kadar etanol. Nah, bisa dilihat ini adalah pengaruh fermentasi terhadap kadar etanol pada penambahan ragi 1 gram. Jadi percobaan ini dilakukan dengan penambahan ragi 1 gram. Kemudian ini adalah pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar bioetanol pada penambahan ragi 3 gram. Dan bisa dilihat bahwa dari grafik tersebut pada waktu 7 hari kadar etanol lebih tinggi daripada dari waktu fermentasi 5 hari, 6 hari, 8 hari, dan 9 hari. Kemudian adalah pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar bioetanol pada penambahan ragi sebanyak 5 gram. Seperti biasa bahwa kadar etanol yang tertinggi bisa didapatkan dalam waktu fermentasi selama 7 hari. Kemudian pengaruh suhu hidrolisis terhadap kadar bioetanol. Jadi hidrolisis juga sangat mempengaruhi bagaimana ketinggian kadar etanol. Nah, jadi pada gambar pengaruh suhu hidrolisis terhadap kadar bioetanol, terlihat bahwa kadar bioetanol yang diperoleh pada konsentrasi tepung ampas tebu 4,76% dengan waktu hidrolisis 2 jam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hidrolisis. Hal ini sesuai dengan pembahasan mengenai kadar glukosa yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya mengenai kadar glukosa, bahwa kadar glukosa meningkat seiring meningkatnya suhu hidrolisis. Jadi Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroba bioetanol dominan yang mampu memfermentasi gula utama, misalnya glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, sehingga perolehan kadar bioetanol turut meningkat seiring dengan meningkatnya yield glukosa. Nah, jadi kesimpulannya dari berbagai percobaan yang sudah dilakukan oleh berbagai orang, dan kemudian pada penelitian yang saya buat dengan menggunakan variabel, bahwa variabel itu penambahan jumlah ragi 2 gram, 4 gram, dan 6 gram dengan waktu fermentasi 6 hari, 8 hari, dan 10 hari, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari kadar etanol tertinggi yaitu pada jumlah ragi, penambahan ragi sebanyak 6 gram dan 7 hari waktu fermentasi. Jadi bisa dikatakan bahwa dari variabel yang tadi, bahwa penambahan jumlah ragi 6 gram dan waktu fermentasi 8 hari lebih tinggi kadar etanolnya daripada 6 hari dan 10 hari. Jadi penggunaan ampas tebu sebagai bioetanol adalah pilihan yang tepat untuk menghemat penggunaan bensin. Selain ramah lingkungan dan juga dapat mengurangi efek rumah kaca dan global warming, dalam prosesnya bioetanol dan proses hidrolisis termal ini harus dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat melakukan proses hidrolisis termal. Semakin banyak jumlah ragi yang ditambahkan akan menghasilkan kadar bioetanol yang semakin tinggi, dan semakin lama waktu fermentasi akan menghasilkan kadar bioetanol yang semakin tinggi pada waktu fermentasi 7 hari. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari makalahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.